الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد ومن غايات jahlihim dari karena saking saking bodoh-bodohnya orang-orang kafir billahi kepada Allah. Allah itu memiliki sifat al-wasi' yang maha luas, al-alim yang maha mengetahui, alladzi la yasa'uhul ardu was sama, yang tidak mungkin cukup bumi wasama dan langit, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang bisa meliputi segala sesuatu dari ilmu Allah, illa bima syaa, kecuali oleh apa yang diharapkan oleh Allah. Hasaru, maka karena bodohnya orang kafir terhadap kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, hasaru subhanahu, maka Allah meringkaskan mereka fi syahsin, dalam seseorang, watakhayyaluhu jisman, dan mereka memikirkan Allah itu sebagai bentuk, wa athbatu lahu lawazimal ajsam, lalu Allah menetapkan kepada mereka sesuatu yang tetap pada jisim. Saking bodohnya orang kafir sehingga mereka tidak tahu bagaimana Allah itu. Allah itu bagaimana, hebatnya Allah bagaimana, luasnya Allah bagaimana. Sehingga mereka berpikir bahwa Allah itu satu bentuk yang bisa digambarkan, satu bentuk yang bisa dalam seseorang, sehingga mereka berhayal bahwa Allah itu ada rupanya. Kata siapa teh? Orang-orang kafir. Wa asbatu lahu lawazimal ajsam, lalu mereka menetapkan kepada Allah itu lazim dari jisim. Mana lazim dari jisim? Mata itu bentuk, biasanya mata itu melihat, telinga itu mendengar, bibir itu mengucap. Sehingga kalau Allah mengatakan kepada Nabi Musa, tah bibir nanti segede kumahanya, sehingga kalau mereka Allah mengatakan Allah maha mengetahui, eta otakna kawas kumahanya, Allah meni pinter-pinter teuing jadi. Bahkan mun rek dileluconkeun mun da penting masantrenna di mana teh Gusti Allah, asaku banget pinter. Karena apa? Karena tidak terbayang oleh mereka. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak tahu, jangan dulu marah, da emok teh nyahoeun kudu kumaha itu. Tapi kadang-kadang mereka itu lucunya tidak tahu tapi sudah menghukumi. Oh, jadi orang-orang ngaranna sotoy.
Satu lain disebut teh udah korek nama. Nah, sok tahu. Sehingga tahu-tahu mereka ngomong, "Kadek, hati-hati jangan ikut-ikut tarekat. Karena tarekat itu suka bikin orang gila. Karena tarekat itu sudah keluar dari Islam." Lalu kita tanya, "Kamu tahu nggak tarekat?" "Tahu, saya juga yang suka pakai tasbih gede-gede." Oh, tidak setiap orang pakai tasbih gede itu orang tarekat, dan tidak semua orang tarekat itu pakai tasbih gede-gede. Awakna leutik tasbih nambada kumaha mawana. Berat ku tasbih. Seperti tim hidmah waktu mau diajak aurad ayat kursi di Cikunul gitu. Jadi tasbihna nu 1000 teh panjang tuing. Nah, seperti itu. Sehingga mereka mengatakan, mereka mengatakan, wa qalu takhadzallahu walada. Kata mereka, Allah itu punya anak. Allah itu cek saha, cek orang kafir bahwa Allah teh boga naon, boga anak. Atuh ibu-ibu teh modern Allah kabeh ya. Bu, pan ibu boga naon, dai bapak-bapak mah teh bogaan anak. Jadi sponsor. Mantap. Anak pamajikan nyebutna teh, lain anak manehna. Ieu teh ieu urang gawe teh melaan anak pamajikan. Baik, ulangi. Jadi orang kafir itu saking bodohnya bahwa menganggap Allah itu punya apa? Seperti siapa? Ka Isa, seperti Nabiullah Isa wa Uzair dan Nabiullah Uzair alaihimussalam. Kenapa Nabi Isa disebut anak Allah? Karena dia bisa lahir, bisa hamil tanpa menikah dulu. Atuh loba meureunana zaman ayeuna euy Nabi Isa hungkul, lain kitu. Salah ngajelaskeunana bahwa Siti Maryam itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi dia bisa hamil, maka dia dihamili oleh Allah. Coba itu jadi kitu tunggu teh. Kalau berpikir Nabi Isa itu anak Allah, berarti Allah itu menghamili Siti Maryam. Menghamili di luar nikah dua bahasanya, berzina atau memperkosa. Piraku wani nyebutkeun yen Nabi Allah memperkosa Siti Maryam. Sudahlah, kalau memang seperti itu, mereka berbuat seperti itu karena bodohnya mereka. Jelema bodoh bere nyaho tong dibere peureup. Jadi lamun aya jelema nu teu nyahoan kana tarekat peurepan tong. Tong bere naon? Bere nyaho. Nu hese mah da lain jelema bodoh. Nu hese mah jelema tolol. Ari jelema tolol mah embung dibere nyaho pan hese. Mang awas liang dihareup lah ngebangus we sia. Aing leuwih nyaho jalan dieu mah. Eta aya liang di dinya lah sok taus ya. Sabaraha poe saya hirup kolot aing hirup mah da teu kudu mau umur mah kur ngabejaan liang. Gubrak teh Aisyah teh ngabejaan ka aing ieu liang. Panti tadi mang dibejaan. Orang yang tidak mau dikasih tahu namanya apa? Tolol, bukan apa? Bukan bodoh. Ini biasanya hanya ada di Azainiyah bahasa begini. Saya ulangi, jadi saya mau tanya. Kita ini pintar atau bodoh? Bodoh. Oh pintar. Pintar atau bodoh? Bodoh apa tolol? Bodoh. Boleh enggak bodoh? Boleh. Apa itu bodoh? Kurang pengetahuan. Bodoh itu kalau ada orang yang kurang pengetahuan namanya apa? Bodoh. Jadi harus dikasih tahu. Yang repot itu orang apa? Orang tolol itu
tidak bisa atau tidak mau diberi, maka satu orang bodoh kita latih, kita didik 1000 tahun bisa jadi orang hebat. Satu orang tolol kita latih, kita didik, maka 1000 tahun anger we tolol gitu. Maka tidak apa-apa jadi orang bodoh. Nah, karena kebodohan mereka berpikir Allah itu punya anak. Siapa anaknya cenah? Nabi Isa. Sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu ibnullah. Padahal Nabi Isa sendiri secara fasahat, secara fasih mengatakan ana abdullah. Beda tidak antara abdun dan ibnun? Beda Kang, ari abdun ma abdul mah ceringan anyar asup Islam. Tama abdul di Sunan. Abdun itu artinya hamba, ibnun itu artinya anak. Sehingga mereka berpikir bahwa Allah punya. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana itu dilalatun ala tanzih, menunjukkan makna maha suci. Subhanahu, maha suci Allah. Allah itu disucikan dari sifat-sifat kotor. Komo tepi ka ngareuneuhan mah subhanahu, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha agung Allah. Azza, maha gagah Allah. As-somadu, tempat orang meminta. Somad itu apa artinya? Jadi kenapa kita harus meminta kepada Allah? Karena Allah punya sifat apa? As-somad. As-somadu alladzi sya'nuhu, yang kebiasaan Allah, tingkah Allah, lam yalid, tidak melahirkan. Jadi teu boga budak. Walam yulad, tidak berarti teu boga naon? Doa bapak mah teu ngalahirkeun itu. Ibi dilahirkan ti bapak merecet heula umur leutiknya jelog jadi gede gitu. Lam yalid, tidak melahirkan, berarti Allah tidak punya apa? Anak. Walam yulad, tidak dilahirkan, berarti Allah tidak punya ibu. Walam yakun lahu, dan tidak ada bagi Allah kufuwan, teman sejawat, eueuh nu bisa ngakuran. Itu ahad, hiji-hiji acan. Ayatakhidha sahibatan, Allah mengambil sahabat, wa waladan, dan anak. Naon? Oh, adzan teh nama maghribnya. Itu harus diyakini. Ballahu wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma huma jahilna warzuqna tilawata ana wa atrafanna waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Allahumma lan nabiyyin
Wasallim taslima. Adan.